Seorang anak teladan ketahuan membuat cerita fantasi dewasa tentang teman sekolahnya. Film ini berjudul Dear David. Setelah nonton film ini, aku ngeliat apa yang digambarin di film ini tuh memang mirip banget ya sama fenomena saat ini, yaitu tentang anak-anak di bawah umur yang sudah bisa buat cerita dewasa yang isinya tuh 18+. Ya, mungkin untuk kalian yang tahu nih, saat ini tuh banyak disebut sebagai cerita AU atau fanfiction. Bercerita tentang Laras, ia adalah seorang anak teladan. Laras hidup berkecukupan bersama keluarganya yang sederhana. Ibunya memiliki usaha toko bangunan. Laras bersekolah di sebuah sekolah yang cukup bergengsi dan digambarkan kalau sekolah ini tuh biayanya cukup mahal. Laras masuk sekolah ini lewat jalur beasiswa. Laras adalah ketua OSIS di sekolahnya dan dia dikenal baik di kalangan guru-guru. Di balik semua itu, Laras memiliki sebuah rahasia. Ternyata ia memiliki hobi menulis cerita fiksi dewasa yang dia upload di platform online. Itu adalah cara Laras untuk mengagumi lelaki yang disukainya. Diceritakan di sini tuh Laras bikin ceritanya tuh emang sensual banget dan cenderung ke porn. Bahkan sampai-sampai Laras tuh jadi suka ngebayanginnya sendiri gitu. Lelaki yang ditulis di cerita Laras itu namanya David. Laras dan David itu adalah teman sekolah. Selain itu, mereka juga teman segereja. Bahkan kedua orang tua mereka tuh saling kenal. Laras itu udah lama banget suka sama David, dia cuma bisa diem-diem aja. Karena itulah cerita yang dia buat judulnya Dear David. Laras itu punya teman dekat namanya Dila. Tetapi diceritakan di film ini tuh Laras dan Dila itu udah gak deket lagi. Hubungan mereka merenggang. Dila itu punya image yang buruk di sekolah. Dia itu dikenal sebagai anak yang nakal dan cewek yang murahan gitu. Pokoknya kasihan deh dia. Suatu hari Laras tuh gak sengaja numpahin minuman ke bajunya David. Karena itulah jadilah David ngeringin bajunya di toilet pakai hand dryer. Karena posisinya di toilet, jadi David itu buka baju. Nah, di sisi lain ada Dila yang mau ke toilet, tapi dia gak mau ketemu tuh sama geng cewek-cewek yang suka ngeledekin dia. Akhirnya Dila masuk ke toilet cowok. Nah, dia ketemulah sama David. Selesai dari toilet, Dila keluar. Nah, mereka itu kegep lah sama anak-anak cowok. Difotolah mereka, yang dimana posisinya David itu lagi nggak pakai baju dan ada Dila di sana. Foto itu pun disebar dan dimasukin ke grup sekolah. Saat itu lagi pelajaran komputer di lab komputer. Nah, Laras yang mengetahui kejadian itu cemburu. Untuk melampiaskan perasaannya, Laras langsung ngebuka tuh akun cerita fantasinya dan nulis ceritanya pas lagi pelajaran sekolah pakai komputer sekolah. Lagian ngapain juga ya si Laras nulis cerita begituan di sekolah ih. Pas mata pelajaran selesai, Laras tuh ngerasa kalau dia tuh udah nge-logout akunnya. Tapi ternyata belum ke-logout karena ternyata jaringannya tuh error. Jadilah akun cerita fantasi Laras tuh masih nempel di komputer lab. Besoknya cerita tentang Dear David tuh udah kesebar ke seluruh sekolah. Semua anak ngomongin tentang Dear David. Mereka tuh jadi penasaran, ini siapa ya yang nulis cerita fantasi seerotis ini? Orangnya kayak gimana ya? Sampai-sampai David yang menjadi tokoh utama dalam cerita itu pun menjadi bahan gunjingan satu sekolah. Pokoknya dia tuh jadi diomongin gitu dah secara sensual. Kasian deh pokoknya jadi kayak pelecehan. Kasus ini tuh nggak cuma kena ke Laras dan David, tapi juga kena ke Dila. Kenapa? Karena Dila dikonotasikan sebagai cewek nggak bener tuh. Makanya pas cerita Dear David ini kesebar, semua orang tuh nyangka kalau yang nulis itu tuh Dila. Sebenarnya premis di film ini tuh bagus. Bahkan dialog juga eksekusinya tuh menghibur banget dan banyak yang lucu. Cuma emang ada beberapa bagian yang kurang bisa diterima. Apalagi mengetahui fakta nantinya itu David malah suka sama Laras. Soalnya kayak agak aneh aja gitu, yang dimana nih cowok ini udah ditulis ceritanya gitu loh. Dia menjadi tokoh cerita sebuah cerita yang erotis, terus tiba-tiba dia malah jadi suka sama penulisnya. Padahal dia udah jadi bahan gunjingan satu sekolah. Apalagi di ending itu ada kata-kata Laras pas dia di atas panggung. Nah itu tuh bagian itu agak gimana gitu ya. Karena apa yang dilakukan oleh Laras itu kayak belum pantas aja untuk anak seumurnya. Tapi aku pribadi cukup salut sih sama Shenina mau ngambil peran ini. Karena memang peran dia di Dear David ini berbanding terbalik banget dengan peran dia di film sebelumnya, yaitu Penyalin Cahaya.
Kalau kalian penasaran nih sama Dear David, ya langsung aja lah nonton filmnya. Untuk temen-temen yang mau dengerin versi audionya, kamu bisa langsung mampir ke Spotify dan iPodcast kami.